sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Jessica Nomi Cynthia Butar-Butar dengan NIM 210306092, Prodi Peternakan B, Fakultas Pertanian, dosen pengampu Ibu Tati Fidianasari, SPTMP, Universitas Sumatera Utara. Saat ini saya akan menjawab beberapa soal pertanyaan yang telah diberikan oleh dosen saya seputaran tentang enzim. Enzim merupakan biokatalisator yang berfungsi untuk mempercepat reaksi biologis di dalam tubuh. Dengan adanya enzim, proses reaksi biologis di dalam tubuh bisa terjadi tanpa ikut bereaksi dengan substrat. Substrat merupakan komponen yang akan dipecah oleh enzim. Soalnya, 1. Jelaskan struktur molekul dari enzim serta berikan contohnya. Jawabannya, enzim terdiri dari 2 komponen, yaitu bagian dari protein atau apoenzim dan bukan bagian dari protein atau gugus prostetik. Apoenzim tersusun atas protein dan mudah berubah tergantung faktor lingkungannya, misalnya pH dan suhu. Adapun gugus prostetik terdiri dari ion anorganik dan ion organik kompleks. Ion anorganik dalam gugus prostetik disebut sebagai kofaktor, sedangkan gugus prostetik adalah gugus yang tidak aktif. Zat ini terdiri dari unsur logam seperti besi, mangan, magnesium, dan natrium. Contoh enzimnya yaitu ribonukleasi pankreas yang hanya terdiri atas polipeptida dan tidak mengandung gugus kimiawi ulase, reduktase nitrat, peroxidase, dan glutation. Gugus prostetik juga dapat berupa bahan organik dan bukan protein seperti vitamin B atau koenzim. Fungsi kofaktor ialah mengkatalis yang mampu meningkatkan kerja enzim, sedangkan ion organik dalam gugus prostetik disebut sebagai koenzim yang berfungsi untuk memindahkan zat kimiawi dari satu enzim ke enzim yang lain. Soal nomor 2 yaitu jelaskan 2 model cara kerjanya enzim. Jawabannya, 1. Teori gembok dan kunci atau lock and key. Menurut teori ini adalah suatu enzim hanya bekerja untuk satu jenis substrat saja yang akan berikatan pada sisi aktif. Enzim diibaratkan sebagai gembok dan substrat diibaratkan sebagai kunci. Enzim bergabung dengan substrat membentuk kompleks enzim substrat. Substrat diubah menjadi produk, kemudian lepas dari enzim. Teori yang kedua yaitu teori kecocokan terinduksi atau induktif. Menurut teori ini adalah kofaktor atau aktivator enzim akan berikatan dengan sisi allosterik dengan cara mengubah bentuk sisi aktif enzim agar dapat mengikat substrat tertentu. Substrat kemudian diubah menjadi produk dan lepas dari enzim. Enzim dapat digunakan kembali untuk substrat berikutnya. Soal nomor 3 yaitu jelaskan klasifikasi enzim secara internasional dan berikan contohnya. Jawabannya, Komisi Internasional dalam Sistem Tata Nama Enzim atau IUB, International Union of Biochemistry, menentukan bahwa di dunia terdapat 6 golongan enzim yaitu 1. Oksidoritase adalah transfer elektron, contohnya alkohol dehidrogenase. 2. Transferase adalah transfer gugus fungsi, contohnya adalah heksokinase. 3. Hidrolase adalah reaksi hidrolisis, contohnya tripsin. 4. Liase adalah pemutusan ikatan CC, CO, dan CN, pembentukan ikatan rangkap, contohnya privat dekarboksilase. 5. Isomerase adalah pemindahan gugus di dalam molekul membentuk isomer, contohnya adalah maleat isomerase. 6. Ligase atau sintetase adalah pembentukan ikatan, contohnya piruvat karboksilase. Soal nomor 4 yaitu jelaskan sifat-sifat dari enzim, yaitu sifat enzim adalah 1. Enzim tersusun atas protein, tapi tidak semua protein merupakan enzim. 2. Enzim merupakan katalis yang dapat mengubah laju reaksi tanpa ikut bereaksi. 3. Enzim bekerja secara spesifik untuk membentuk produk yang spesifik juga. 4.
Enzim dapat digunakan berulang kali atau reusable karena tidak ikut bereaksi. 5. Enzim tidak ikut berubah menjadi produk. 6. Kerja enzim bersifat bolak-balik atau reversible, yaitu dari substrat menjadi produk dan dari produk menjadi substrat. Soal nomor 5 yaitu jelaskan secara singkat bagaimana proses katalisator dalam proses bekerjanya. Jawabannya, suatu reaksi kimia dapat terjadi jika molekul yang terlibat memiliki cukup energi internal untuk membawanya ke puncak bukit energi menuju bentuk reaktif yang disebut tahap transisi. Energi aktivasi suatu reaksi adalah jumlah energi dalam kalori yang diperlukan untuk membawa semua molekul pada 1 mol senyawa pada suhu tertentu. Menuju tingkat transisi pada puncak batas energi suatu reaksi dapat dipercepat dengan 2 cara, yaitu cara pertama meningkatkan suhu dan cara kedua dengan memberinya katalis. Soal nomor 6 yaitu jelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi kerja enzim dan berikan contohnya. Jawabannya, faktor pertama, suhu, adalah kerja suatu enzim sangat dipengaruhi suhu lingkungannya. Setiap kenaikan suhu 10 derajat Celcius, kecepatan enzim akan menjadi 2 kali lipat sampai batas suhu tertentu. Enzim berdarah panas dan pada manusia memiliki suhu sekitar 37 derajat Celcius, sedangkan enzim hewan berdarah dingin pada suhu 25 derajat Celcius, 2 derajat keasaman atau pH. Pada umumnya, pH optimum enzim berkisaran antara 6 sampai 8. Namun, terdapat pengecualian. Contohnya, enzim pepsin memiliki pH optimum 2, sedangkan enzim tripsin memiliki pH optimum 8,5. 3. Konsentrasi enzim, substrat, dan kofaktor. Jika pH dan suhu suatu sistem enzim adalah konstan dan jumlah substrat berlebihan, maka laju reaksi adalah sebanding dengan jumlah enzim yang ada. Sebaliknya, jika pH, suhu, dan konsentrasi enzim konstan, maka laju reaksinya adalah sebanding dengan jumlah substrat. Contohnya, logam alkali tanah, CO, Mg, Mn, dan Cl. 4. Inhibitor. Aktivitas suatu koenzim dapat dihambat oleh suatu senyawa yang dikenal sebagai inhibitor. Inhibitor digolongkan menjadi 2 jenis utama, yaitu 1. Bekerja secara tidak dapat balik atau irreversible. Contohnya adalah senyawa disulfirofosfat atau DFP yang menghambat enzim asetilkolineterase. 2. Bekerja secara bolak-balik atau reversible. Soal nomor 7 yaitu jelaskan bagaimana mekanisme feedback inhibitor dapat terjadi pada enzim. Jawabannya, mekanisme feedback inhibitor yang dimaksud dengan inhibitor umpan balik dapat dilihat dari skema berikut. Terdapat huruf A, B, C, D yang merupakan substrat. Contohnya, semua makanan yang kita makan itu mengandung zat gizi yang berbeda-beda pada karbohidrat, protein, dan lemak. Di dalam tubuh terdapat substrat ABC dengan bantuan enzim E1, E2, E3, dan E4 yang akhirnya menghasilkan produk akhir atau Z yang akan menghasilkan produk dari aktivitas mekanik. Kerja enzim ini justru dia akan mengganggu penghambatan aktivitas salah satu enzim. Sekian dari presentasi saya. Mohon maaf bila saya melakukan kesalahan selama saya menjelaskan presentasi saya. Akhir kata dari saya, terima kasih.